Halo pecinta sepak bola, kali ini kita akan membahas pertandingan antara Manchester United melawan Leeds United. Kita lihat ya seperti apa. Nah, bagi kalian yang menyukai sepak bola, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena kita akan membahas apapun yang ada kaitannya dengan sepak bola, tentunya dari sisi pandang statistik sepak bola. Manchester United melawan Leeds United. Kalau melihat secara histori dari 6 pertandingan mereka terakhir, Manchester unggul jauh dibandingkan dengan Leeds United. Yaitu mereka berhasil menang 4 kali, 1 kali seri, dan 1 kali kalah dari Leeds United. Kalau kita melihat klasemen sementara pun bisa dibilang Manchester United sekarang unggul di atas Leeds United, karena sekarang Manchester United ada di peringkat 7 dari 10 kali pertandingan. Bayangkan 10 kali pertandingan mereka sudah berhasil menang 6 kali dengan poin 19, sedangkan Leeds United di peringkat 14 dari 12 kali pertandingannya dia hanya menang 4 kali dengan poin 14. Ya, secara 6 pertandingan mereka terakhir pun Leeds United baru berhasil menang sekali ya, sedangkan Manchester United selama 4 pertandingan terakhir dia selalu menang. Luar biasa. Kita masuk ke tim statistiknya. Kita lihat secara karakternya dulu. Kalau secara karakter dari kekuatan masing-masing tim ini, Manchester United lebih unggul dibandingkan dengan Leeds United. Manchester United punya 3 kekuatan yang cukup kuat, yaitu satu, yang pertama counter attack, yang kedua creating long shot opportunity, dan yang ketiga ialah coming back from losing position. Dia mentalnya cukup kuat ya, karena dia dari ketinggalan mungkin dia bisa mengejar ketinggalan. Sedangkan Leeds United hanya mempunyai satu kekuatan, yaitu creating chance through individual skills. Ya, bisa diakui memang skill-skillnya Leeds United ya ada beberapa pemain yang memang di atas rata-rata. Nah, kalau kita melihat secara kelemahannya dua tim ini, ya Manchester United kelemahannya tidak ada yang terlalu lemah ya, mungkin ada beberapa kelemahan kecil. Nah, sedangkan Leeds United kelemahannya mempunyai banyak sekali kelemahan yang sangat lemah. Yang pertama ialah avoiding offside, yaitu stopping opponent from creating chance. Nggak bisa, masa kalau nggak tahu lah, saya nggak bisa berkata-kata lah. Tiga ialah avoiding individual error. Sepertinya pemain-pemainnya sering melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat-sangat disayangkan yang akhirnya berakibat fatal pada timnya. Defending against skillful player. Nggak bisa dia bertahan dengan melawan tim-tim yang punya kekuatan skillnya cukup tinggi. Nggak banyak sekali ya sepertinya PR-nya Leeds United ini. Oke, kalau kita melihat per match statistik, ya, rata-rata golnya Manchester United lebih unggul dibandingkan dengan Leeds United. Secara shooting memang Leeds United lebih unggul sebanyak 15, tapi secara duel udara memang Manchester United lebih unggul, yaitu di angka 56%. Secara possession Leeds United masih unggul di angka 57%, tapi secara passing successful ialah Manchester United unggul di angka 84%. Secara average rating masing-masing masih sama di angka 6,7 poin. Kita lihat dari situasional statistiknya ya. Kalau lihat dari gol per gamenya, Manchester United berhasil mencetak gol dari 8 dari open play, 3 dari set pieces, 4 dari counter attack, 3 dari penalti, dan 1 on goal. Nah, sedangkan Leeds United 12 dari open play, set pieces 3, counter attack dia nggak ada, penalti 2 kali, dan on goal 0 kali. Sepertinya kurang bervariasi ya, counter attack-nya tidak ada sama sekali. Nah, kalau secara conversion rate, Manchester United juga unggul dibandingkan dengan Leeds United, yaitu di angka 13%. Sedangkan Leeds United hanya di angka 9%. Kita lihat secara positional statistik ya. Kalau secara positional statistik Manchester United memang cukup agak kurang merata secara penyerangannya. Dia dominan dari sisi kiri yaitu sebanyak 45%, sedangkan dari sisi kanan ia 29%, dan dari tengah cuma 26%. Sedangkan Leeds United bisa dibilang sekarang cukup merata penyerangannya, yaitu bisa dari kanan 39%, dari sisi kirinya yaitu 37%, sedangkan dari tengah sebanyak 25%. Sepertinya dalam positional statistik ini Leeds United cukup unggul ya, karena dia berhasil merata. Karena Manchester United hanya terkuat konsentrasi serangannya dari sisi kiri, dan jika sisi kirinya mati tanpa bisa berbuat apa-apa, mereka menyerang dari mana? Oke, kita lihat key player dari masing-masing tim ini ya. Kalau Manchester United ialah key playernya ialah Bruno Fernandes. Dari 9 kali penampilannya dia sebanyak 796 menit, dia sudah berhasil mencetak 7 gol dan 4 assist dengan rating di angka 7,65. Sedangkan Leeds United kipernya ialah Patrick Bamford. Luar biasa nih Patrick Bamford. Dari 12 kali penampilannya sebanyak 1016 menit,
Dia sudah berhasil mencetak 8 gol dan melakukan 1 assist dengan angka rating di 7,15. Ya seperti memang Bruno Fernandes masih lebih unggul ya, cuman memang karena mungkin Bamford itu di tim yang lainnya tidak ada yang bisa diandalkan selain dia ya, jadi dia lebih dominan terhadap dirinya mungkin seperti itu. Nah kalau kita melihat statistik tadi ya kelihatan sekali ya kalau Manchester United unggul jauh dibandingkan dengan Leeds United. Jadi kemungkinan pertandingan ini akan dimenangkan oleh Manchester United. Tapi hal itu tidak menentukan bahwa hasil pertandingannya akan seperti itu. Karena ada faktor-faktor lain yang harus kita perhitungkan. Apalagi terutama individual error itu kadang-kadang sangat berpengaruh dalam sebuah pertandingan sehingga mentalnya pemain jadi berubah ketika melakukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya fatal ya. Ya mungkin itu yang menjadi peran penting dari Manchester United agar menjaga tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya berakibat fatal, yang akhirnya bisa mengakibatkan bahwa timnya mengalami kekalahan. Ya karena itulah beberapa hal yang sering terjadi di Manchester United kalau kami lihat. Sepertinya permainan Manchester United masih belum stabil ya, masih belum konsisten. Jadi ya mungkin yang harus lebih dikembangkan. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk komen kalau menurut kalian hasil pertandingan ini seperti apa. Maju sepak bola Indonesia, adios.